Indonesia, negeri yang indah dengan pantai dan hutan yang memukau, ternyata menyimpan rahasia kelam. Di balik keindahan alamnya yang mempesona, tersembunyi sisi gelap yang jarang diketahui oleh dunia luar. Di balik keindahan alamnya, tersembunyi sisi gelap latihan militer yang penuh kontroversi. Latihan ini tidak hanya keras, tetapi juga seringkali melanggar batas-batas kemanusiaan. Rekaman terbaru menunjukkan kebrutalan latihan militer di Indonesia. Para calon prajurit dipaksa menjalani kondisi yang sangat ekstrem dan tidak manusiawi. Para calon prajurit dipaksa merayap di lumpur, sementara instruktur menembakkan peluru tajam hanya beberapa sentimeter di atas kepala mereka. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan sangat berbahaya. Ini bukan latihan. Ini seperti bermain roulette Rusia dengan nyawa para pemuda. Setiap langkah bisa menjadi yang terakhir bagi mereka. Praktik yang mengerikan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen militer Indonesia terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan tentaranya sendiri. Bagaimana mungkin sebuah institusi yang seharusnya melindungi, justru memperlakukan anggotanya dengan cara yang begitu kejam? Meskipun tujuannya mungkin untuk mempersiapkan tentara menghadapi kerasnya pertempuran, metode ini biadab dan kontraproduktif. Banyak yang berpendapat bahwa ada cara lain yang lebih manusiawi untuk melatih prajurit. Potensi tragedi sangat besar, dan trauma psikologis yang ditinggalkan pada rekrutan muda ini tidak terukur. Dampak jangka panjangnya bisa menghancurkan kehidupan mereka selamanya. Sayangnya, budaya kekerasan ini bukanlah hal baru dalam militer Indonesia. Lembaga ini dihantui oleh sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia. Dari kekejaman rezim Soeharto hingga konflik yang sedang berlangsung di Papua dan Papua Barat, militer Indonesia secara konsisten bertindak tanpa hukuman. Timor Timur, sekarang Timor Leste, menjadi pengingat akan warisan kelam ini. Pendudukan Indonesia, yang ditandai dengan pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa yang meluas, meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada hati nurani bangsa. Meskipun ada banyak bukti kejahatan ini, pertanggungjawaban tetap sulit didapat. Penggunaan amunisi tajam dalam latihan jarak dekat tidak hanya tercela secara moral, tetapi juga tidak masuk akal secara taktis. Standar militer internasional, khususnya di negara maju, telah lama menyadari bahaya yang melekat dari praktik semacam itu. Di Amerika Serikat misalnya, latihan serupa melibatkan penembakan peluru beberapa meter di atas kepala tentara yang sedang merayap, yang secara signifikan mengurangi risiko cedera yang tidak disengaja. Kegigihan militer Indonesia dalam menggunakan amunisi tajam dengan cara yang sembrono menunjukkan pengabaian yang nyata terhadap nyawa tentaranya. Bagian 4. Luka yang mendalam. Trauma psikologis akibat latihan ekstrem. Risiko fisik yang ditimbulkan oleh metode latihan ini tidak dapat disangkal, tetapi dampak psikologis pada rekrutan muda juga memprihatinkan. Menempatkan individu pada tekanan ekstrem dan pengalaman simulasi hampir mati dapat memiliki konsekuensi yang parah dan jangka panjang. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan terhadap peristiwa traumatis, bahkan dalam lingkungan pelatihan, dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Luka yang tak terlihat ini dapat menghantui tentara lama setelah masa tugas mereka berakhir, memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan normal. Bagian 5. Jalan ke depan yang lebih aman. Menerapkan alternatif pelatihan modern. Kabar baiknya adalah, ada alternatif pelatihan yang lebih aman dan efektif. Militer modern di seluruh dunia semakin mengadopsi teknologi simulasi untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang realistis dan menantang, tanpa perlu amunisi tajam. Simulator canggih ini dapat meniru berbagai skenario pertempuran, mulai dari pertempuran jarak dekat hingga pertempuran skala besar. Simulator memungkinkan tentara untuk mengasah keterampilan dan kemampuan pengambilan keputusan mereka dalam lingkungan yang aman dan terkendali, yang secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan dan trauma psikologis. Bagian 6. Meruntuhkan tembok. Transparansi, pengawasan, dan kerjasama internasional. Menangani masalah yang sudah mengakar dalam militer Indonesia membutuhkan pendekatan multifaset yang komprehensif dan berkelanjutan.
Transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa militer bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Militer harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan mekanisme pengawasan independen harus dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Ini termasuk pengadilan militer yang transparan dan komite pengawasan yang independen. Kerjasama internasional juga memainkan peran penting dalam reformasi militer. Indonesia harus terlibat dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan reformasi militer dan mengadopsi praktik pelatihan yang lebih aman. Melalui konferensi internasional dan pelatihan bersama, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain. Berbagi praktik terbaik dan menerima bantuan teknis dapat membantu militer Indonesia memodernisasi metode pelatihannya dan mendorong budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional militer. Bagian 7. Seruan untuk bertindak, menuntut reformasi dan melindungi para pembela bangsa. Ini adalah panggilan untuk semua warga negara yang peduli. Rakyat Indonesia bersama dengan komunitas internasional harus menuntut yang lebih baik bagi para prajurit bangsa. Mereka yang berani mempertaruhkan nyawa mereka layak mendapatkan dukungan penuh dari kita semua. Para pria dan wanita pemberani ini pantas berlatih di lingkungan yang mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat manusia mereka. Pelatihan yang aman dan lingkungan yang mendukung adalah hak dasar mereka. Dengan meningkatkan kesadaran, mendukung organisasi yang mengadvokasi reformasi militer, dan menekan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan perubahan yang berarti, kita bisa membuat perbedaan nyata. Kita dapat membantu menciptakan masa depan di mana militer Indonesia menjadi sumber kebanggaan, bukan rasa malu. Sebuah masa depan di mana para prajurit kita dihormati dan dihargai. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Tidak ada waktu untuk menunggu. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuat perubahan. Marilah kita bersama-sama dan menuntut keadilan, akuntabilitas, dan masa depan yang lebih aman bagi para pembela Indonesia. Bersatu, kita bisa membuat perbedaan yang signifikan.